Selamat pagi Bu Revina. Selamat pagi Bu. Oke, baik Bu Revina. Sekarang kita melakukan pendampingan individu ke-6 ya Bu Revina. Sebelum kita melakukan pendampingan ini, saya mau tanyakan gimana kabar Bu Revina pagi ini? Kabar saya baik. Oke. Terima kasih. Baik Ibu. Baik Ibu, dalam pendampingan individu ke-6 ini merupakan pendampingan individu yang terakhir ya Bu pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Baik Ibu, di sini kita tema pendampingan kita adalah refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan ya Bu ya. Adapun fokus pendampingan kita yang pertama itu persiapan panen hasil belajar. Sebentar lagi ini Bu kita mau panen karya ya Bu ya. Jadi ada panen hasil belajar nanti yang akan kita tampilkan ketika kita melakukan panen karya. Kemudian fokus yang kedua mengumpulkan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak, yaitu feedback 360 derajat itu ya Bu. Ada Ibu? Ada. Oke, baik. Yang ketiga fokusnya adalah refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan ya, bukan sudah 6 bulan nih pembelajaran kita dalam pendidikan guru penggerak. Nanti kita akan mendiskusikan dampak apa yang Ibu dapatkan ketika melakukan pendidikan guru penggerak ini, kemudian dampak apa yang Ibu lihat pada siswa Ibu ketika setelah Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Oke Ibu. Selanjutnya fokus pendampingan kita adalah kita melakukan penilaian pemetaan aset Ibu. Nanti kita mendiskusikan apa tujuan program yang sudah dikomunikasikan ke warga sekolah. Itu nanti programnya kan dari Ibu, apa yang sudah Ibu komunikasikan ke warga sekolah nanti itu yang akan kita diskusikan. Nanti ada penilaian Ibu, penilaiannya nanti itu refleksi CGP dan dokumentasi pemetaan aset secara kolaboratif itu. Baik Ibu, di sini pertama saya sudah menjelaskan fokus-fokus pendampingan. Dari fokus pendampingan yang saya sampaikan, apakah Ibu paham dari fokus pendampingan tadi? Ya, saya. Oke. Baik Ibu. Kemudian saya ingin bertanya kepada Ibu, apa saja proses yang sudah berjalan ya Bu ya selama 1 bulan terakhir selama pembelajaran daring ini Bu? Proses yang sudah berjalan, yang pembelajaran seperti biasanya tetap berjalan Bu. Iya. Tentunya di dalam pembelajaran itu sudah mulai diterapkan apa yang saya pelajari pada CGP, pendidikan CGP, di mana proses-proses penghukuman anak atau aturan-aturan di dalam kelas, contohnya itu sudah berganti menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas gitu. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya menghukum anak. Sudah kita terapkan menjadi segitiga restitusi, kira-kira seperti itu dalam proses pembelajarannya. Lalu sudah kita terapkan juga pembelajaran berdiferensiasi. Kita sudah memetakan cara belajar anak sesuai dengan minat anak-anak itu sendiri. Kira-kira seperti itu Bu. Oke Ibu, bagaimana dengan rencana tindak lanjut ketika kita melakukan pendampingan sebelumnya, apakah sudah berjalan Ibu? Sudah Bu, saya di pendampingan sebelumnya kita ada observasi kelas, di mana di situ nanti sudah saya berikan gambaran tindak lanjut saya ke depannya gitu, dan saya sudah mulai menjalankannya, termasuk ketika dalam pembelajaran saya yang
eh, kadang terlewatkan untuk langkah-langkah pembelajaran itu sudah saya terapkan dalam pembelajaran berikutnya setelah kita kemarin melakukan PI 5. Oke, berarti rencana tindak lanjut kita pada sebelumnya untuk memperbaiki pembelajaran sudah Ibu Sudah. lakukan ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, menurut Ibu sebagai capaian Ibu dalam 1 bulan terakhir ini apa Ibu? Saya menurut saya di dalam pembelajaran capaian saya untuk 1 bulan terakhir ini saya sudah mencapai indikator-indikator pembelajaran yang tadinya ingin saya capai, termasuk tujuan pembelajaran itu sudah saya capai ketika saya merefleksikan kembali dengan pembelajaran saya yang sebelum-sebelumnya. Jadi ketika anak-anak saya lihat sudah mampu mengaplikasikan, mempraktekkan, berbahasa, maka saya merasa indikator ketercapaian dan tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai. Oke Ibu. Baik Ibu, saya apresiasi sekali ini Ibu tentang pencapaian Ibu di dalam pendidikan guru penggerak selama 1 bulan terakhir ya Ibu. Apalagi kita udah di penghujung yang sebentar lagi kita bakal melakukan panen karya. Di sini tentu pada pendidikan guru penggerak yang Ibu jalani ini mengharapkan sangat mengharapkan gitu ya ada perubahan pembelajaran pada sebelum-sebelumnya. Dari bulan pertama Ibu masuk pendidikan guru penggerak ini sehingga masuk ke bulan kedua selalu ada peningkatan, sampai di bulan ketiga juga begitu, hingga sekarang sudah memasuki bulan ke-6 yang sebentar lagi kita akan melakukan panen karya Ibu. Baik Ibu, dalam praktik pembelajaran di kelas yang Ibu lakukan 1 bulan terakhir, Ibu sudah menerapkan segitiga restitusi menghadapi permasalahan yang ada pada siswa. Saya sangat senang sekali tentang hal ini. Saya apresiasi sekali Ibu. Dalam hal ini tentu meskipun saya sebagai pengajar praktik, apa yang Ibu sampaikan mengingatkan kita kembali ke pembelajaran kita yang telah lalu. Nah, pembelajaran itu tetap harus kita praktekkan supaya memang menjadi program dari diri kita sendiri untuk berkelanjutan dia, sehingga setelah kita selesai melakukan pendidikan guru penggerak ini sudah sangat kita pahami, sudah mendarah daging bagi kita ya Ibu ya. Nah, selanjutnya di sini saya juga apresiasi tentang capaian yang sudah Ibu rencana tindak lanjut yang sudah Ibu lakukan, yang sebelumnya tadi di rencana tindak lanjutnya memperbaiki pembelajaran ya Bu ya. Ada berapa langkah yang terlewat gitu. Istilahnya Ibu sudah memperhatikan, sudah mulai menitik beratkan di sana. Oh, saya dalam pembelajaran harus ingat nih, ini sering dianggap sepele, ternyata hal itu penting ya Bu ya. Nah, dengan hal ini betul-betul kita digali terus ya Bu ya dalam pembelajaran, dalam pendidikan guru penggerak ini. Kemudian ketika melakukan pembelajaran di kelas Ibu, sudah saya tanyakan semuanya ke Ibu ya. Nah, kalau pembelajaran daringnya bagaimana Ibu, perkembangan Ibu ketika Ibu belajar di pembelajaran daring ketika Zoom tuh. Nah, apa yang terasa sama Ibu 1 bulan terakhir ini? Pembelajaran sekarang 1 bulan ini kayaknya nggak ada lagi kita Zoom ya. Nah, 1 bulan terakhir ini kan Ibu belajar mandiri kasarnya tuh. Nah, apa yang sudah Ibu capai dengan pembelajaran? Kan udah terlepas nih dari daring kita gitu. Oke Ibu. Jadi karena kita udah melewati masa-masa Zoom ya, kita ketemunya lewat Jimit, artinya sudah harus memanajemen diri untuk
mengatur belajar lagi. Kadang kalau karena nggak ada Zoom kita nggak belajar gitu ya Bu ya. Jadi kita memanajemen diri untuk lihat-lihat lagi pelajaran lampau itu bagaimana, lalu mengaplikasikan yang sebenarnya yang ini belum saya kerjakan, ini sebelum nggak saya praktekkan ini, lalu saya coba ingat-ingat lagi, kemarin waktu Zoom itu seperti ini, saya praktekkan yang begini. Mereview kembali, lebih banyak untuk merefleksi dan mereview kembali karena kita udah nggak ada ketemu lagi tetap muka lewat Jimit gitu. Oke Ibu, makasih Ibu ya untuk segala kemajuan yang sudah Ibu sampaikan. Oke Bu Revina, sekarang saya mau nanya ke Ibu nih, survei feedback 360-nya sudah disebar waktu itu? Sudah Bu. Oke, boleh saya lihat Ibu yang kepada siapa saja Ibu sebar? Kepada kepala sekolah, kepada rekan guru, dan kepada siswa Bu. Oke, baik Ibu. Saya cek sebentar ya Ibu ya. Baik Bu. Ini yang dari Ibu Kepala Sekolah ya Bu. Oke Ibu. Baik Ibu, kita bahas dulu dari yang Ibu Kepala Sekolah ya Bu ya. Berdasarkan feedback 360 derajat, menurut Ibu yang dari Kepala Sekolah, penilaian dari Kepala Sekolah, sini silakan Ibu buka. Apa yang rasanya masih kurang baik gitu ya Bu ya. Artinya perlu ditingkatkan. Menurut responden Ibu, kita ambil yang dari Kepala Sekolah terlebih dahulu. Terhadap kompetensi Ibu, apa yang perlu ditingkatkan gitu? Ya, kalau dari hasil yang saya lihat dari hasil survei yang diisi oleh Ibu Kepala Sekolah, sepertinya saya perlu meningkatkan kembali komunikasi saya dengan kepala sekolah, karena sepertinya saya kurang melakukan koordinasi dan komunikasi. Contohnya seperti pada poin 49 nih, menyusun dan merencanakan program pembelajaran intra, ko, dan ekstrakurikuler di kelas atau sesuai dengan visi sekolah dan kebutuhan murid. Ya, sebenarnya saya melakukannya, bahkan saya melakukan juga bimbingan belajar di rumah saya untuk siswa-siswa yang dipersiapkan untuk Olimpiade Bahasa Jerman. Tetapi saya kurang koordinasi. Jadi kepala sekolah kadang tidak tahu kalau saya melakukan kegiatan tersebut. Memang saya kurang koordinasi. Mungkin ada kebiasaan lama yang masih saya bawa, yang masih terbawa-bawa, mungkin yang kalau saya yang mau melakukan kerja, saya lakukan aja, saya lakukan kegiatan, saya lakukan aja. Ternyata pentingnya komunikasi dan koordinasi kepada pemimpin, ya, terutama itu adalah pemimpin atau atasan kita. Lalu juga ada di bagian masih sama seperti di poin 57, menyusun prioritas dan merancang program sesuai visi sekolah, realistis dan mengacu pada kebutuhan warga sekolah. Lagi-lagi saya kurang koordinasi kepada kepala sekolah, karena saya punya program yang sudah
sudah saya tanya-tanya juga pada guru-guru, saya sharing juga, sudah bertukar pikiran juga ke rekan guru. Tapi saya lupa koordinasi Iya. kepada kepala sekolah. Iya, Kira-kira betul. seperti itu, Bu. Oke, Ibu. Berarti Ibu sudah lihat sendiri di mana rasanya kekurangan Ibu ya, kelemahan Ibu. Dan menurut Ibu nanti itu yang perlu diperbaiki ya, Bu ya. Baik, Ibu. Itu yang dari kepala sekolah Ibu. Nah, yang masih dari kepala sekolah ini, apa rencana Ibu ke depannya yang akan Ibu lakukan mengenai kompetensi Ibu itu agar Ibu bisa menyelesaikan hal-hal yang seperti ini nih? Ya. Tentunya saya akan memperbaiki ya, Bu. Memperbaiki cara saya berkomunikasi, memperbaiki cara saya melakukan kegiatan. Artinya sebelum saya melakukan sebuah tindakan, program atau kegiatan apapun, yang paling penting adalah saya koordinasi dulu ke kepala sekolah. Betul, Ibu. Karena kan di sekolah itu atasan kita adalah kepala sekolah ya, Bu ya. Jadi apapun program yang kita buat, kita sampaikan ke kepala sekolah supaya kepala sekolah tahu pergerakan kita apa. Apalagi kita berada di pendidikan guru penggerak. Kalau kita berjalan sendiri, kepala sekolah nggak merasa, padahal kita sudah berbuat nih gitu, ternyata kepala sekolah nggak tahu gitu kan. Jadi benar Ibu, mudah-mudahan ini semua sebagai bahan introspeksi diri buat kita ya, Bu ya, bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan kita perlu koordinasi dengan atasan gitu. Dan saya pengen tahu Ibu, apa sebabnya Ibu kurang melakukan koordinasi dengan kepala sekolah Ibu? Iya, mungkin ini ya Bu ya, kami kan basic awalnya itu adalah kami baru berganti ya kepala sekolahnya. Kepala sekolah yang baru dengan kepala sekolah yang lama mungkin punya gaya kepemimpinan masing-masing. Iya, ya. Betul. Nah, saya masih bawa kebiasaan-kebiasaan lama ketika pemimpin yang lama ya, saya nggak harus ke atas dulu gitu. Karena saya merasa ada wakil-wakil gitu. Jadi saya mulai dari bawah. Nah, ternyata di pemimpin yang baru semuanya dari atas akan turun ke bawah gitu. Betul. Jadi masih terbawa. Nah, jadi ya seperti mau PI gini ya. Harus ke Ibu dulu, walaupun Ibu sebenarnya sudah tahu, Kepsek sudah tahu, baru nanti akan dilapor ke bawah gitu. Nah, itu yang saya sering salah. Jadi pernah juga ada berbagai praktik baik saya yang saya lakukan ya. Saya udah koordinasi ke wakil-wakil, saya nggak terpikir koordinasi ke kepala sekolah karena ketika itu beliau sedang nggak di tempat, sedang di Padang atau di mana begitu. Akhirnya saya saya nggak koordinasi. Akhirnya itu memang jadi kebiasaan yang sebenarnya itu bad habit ya, Bu ya. Kebiasaan yang memang harus diperbaiki, dan saya akan belajar kembali lagi untuk memanage, untuk mengikuti aturan yang sebaiknya itu seperti apa ya, kira-kira begitu. Nah, masih ini siapa yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi Ibu tentang ini? Ini kita bahas yang masalah Ibu dengan kepala sekolah ini, bahwasanya dalam melakukan sebuah program, Ibu kadang karena melihat kesibukan kepala sekolah, akhirnya Ibu menjaga gitu. Saya takut merasa terganggu gimana gitu ya. Akhirnya Ibu melakukan dan kepala sekolah merasa kok seperti tidak melakukan apa-apa gitu, seolah-olah Ibu tidak berkoordinasi, tidak melakukan koordinasi dengan beliau. Dan memang di sini nih Ibu merasa juga ya kurang menyampaikan kepada beliau. Bukan berarti Ibu tidak akan berkoordinasi. Ibu berpikir kan seperti ini, saya sudah menyampaikan ke wakil, berarti kan sudah ke sekolah. Jadi rasanya ketika itu merasa tidak apa-apa. Ternyata Ibu kepala sekolah, dia merasa supaya segala sesuatu itu total, dia harus tahu apa yang terjadi di sekolah yang dipimpinnya. Benar sekali. Nah, di sini siapa yang Ibu libatkan untuk menggali hal ini, Ibu, supaya Ibu bisa berkoordinasi lagi gitu? Ya, saya sepertinya harus melibatkan semua ya, Bu. Karena yang pertama
kepala sekolah tentu akan menjadi aktor yang paling terlibat di sini untuk selalu mengarahkan saya. Ya. Kemudian saya juga melibatkan rekan-rekan. Kenapa? Karena saya nggak seorang nih ya. Iya, betul. Kami sedang saya dan teman-teman saya ada beberapa yang memang belum satu pintu. Jadi kalau kepala sekolah bilang satu pintu artinya koordinasi dulu ke kepala sekolah baru ke bawah. Iya, betul. Nah, dan saya nggak sendiri, teman-teman juga sering melakukan hal tersebut karena masih membawa kebiasaan lama. Jadi saya akan melibatkan semua orang, termasuk itu kepala sekolah, termasuk itu staf TO pegawai dan rekan-rekan guru saya untuk tetap berkoordinasi, saling mengingatkan bahwa aturannya seperti ini, yang sebenarnya yang aturan yang tepat itu seperti ini. Iya, baik Ibu. Oke. Boleh saya lihat survei feedback 360 dari responden Ibu yang lain? Mungkin dari guru atau siswa? Saya ini dari siswa, Bu. Dari siswa ya. Ibu. Oke, Ibu. Ini yang dari siswa. Silakan diperhatikan kembali Ibu yang dari siswa. Apakah dari siswa ini Ibu ada hal yang perlu Ibu perbaiki? Iya. Rata-rata ya Bu, siswanya jawabannya sama, bahwa di dalam kuesioner ini pada poin 2.4.3 itu guru memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali murid untuk mengajar atau menjadi guru tamu pada hari tertentu. Itu memang sama sekali tidak pernah saya lakukan. Pemikiran saya adalah bahwa yang namanya mengajar, mungkin ini akan saya mikirnya ini adalah mengajar formal, bahwa ketika mengajar formal saya pikir bukan kapasitas dari orang lain untuk mengajar di depan kelas kecuali gurunya gitu. Kira-kira saya mikirnya begitu. Maka saya tidak pernah melakukan itu, dan itu menjadi salah satu poin yang mungkin jadi poin yang perlu digarisbawahi gitu. Oke. Di poin 2.4.3 ya Ibu ya. Guru memberi kesempatan kepada orang tua atau wali murid untuk mengajar menjadi guru tamu pada hari tertentu. Sebelumnya di sini apakah ada orang dari luar yang memberikan materi atau apa Ibu tentang pembelajaran, bisa jadi sikap, perbuatan atau pengetahuan umum. Adakah? Ada. Jadi sekolah kita sering mengundang narasumber, tetapi pada event gitu, tidak pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jadi misalnya seperti Semarak Ramadan, nah di situ kita mengundang dinas kesehatan atau dari kepolisian. Mereka nanti akan menjadi narasumber pada bidang-bidang tertentu seperti penggunaan narkoba, seperti pergaulan bebas. Nah, itu sering kami lakukan, rutin dilakukan hampir setiap tahun, dan itu pada event tertentu. Oke. Berarti sebenarnya Ibu sudah melakukan atau guru-guru di sini sudah melakukan memberi kesempatan kepada orang tua atau wali murid untuk mengajar atau menjadi guru tamu loh Bu pada hari tertentu. Event itu kan hari tertentu Ibu. Mungkin di sini kurang pahamnya siswa tentang hal yang dimaksud ya Bu ya, mengenai kuesioner yang disebar ini. Mungkin pemikiran siswa adalah mendatangkan guru yang benar-benar mengajar di dalam kelas gitu. Padahal dengan mendatangkan narasumber dari luar, memberikan pengetahuan tentang penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas dan segala macamnya, itu melakukan Semarak Ramadan dengan mendatangkan pemuka agama, itu sebenarnya sudah menjadi guru tamu bagi siswa kita, dan mungkin juga termasuk bagi kita ya Ibu ya. Nah di sini saya rasa hanya kesalahpahaman dari memahami pertanyaan dari kuesioner aja Ibu, yang sebenarnya di sini Ibu dan rekan-rekan yang lain sudah melakukan hal ini. Dan apakah untuk pendalamannya ini, apakah
di dalam kegiatan itu ibu ikut andil? Ikut. Oke. Nah, bisa jadi menghadiri, menenangkan siswa ya Ibu, berarti kita sudah ikut andil mendukung program yang sudah kita buat dengan mendatangkan narasumber tersebut. Oke ya Ibu ya. Saya rasa Ibu sudah melakukan dalam hal ini sudah baik sama sekali ini Bu, nggak ada lagi permasalahan. Baik Ibu, untuk yang ini saya rasa cukup dari siswa. Adakah dari rekan sejawat Ibu? Dari rekan sejawat. Baik Ibu, ini yang dari rekan sejawat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Saya meminta Ibu kita berbincang-bincang sebentar dalam rangka penyelesaian tugas CGP Angkatan 10 ya Ibu ya, atas nama Bu Revina Sinaga, terkait dalam pemetaan aset. Sebelum saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan saya tentang wawancara saya dengan Ibu hari ini, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Baik Ibu, semoga selalu begitu ya Ibu ya. Amin, amin. Kita langsung ya Ibu. Baik. Ibu, saya sudah melakukan kegiatan awal pendampingan kepada Bu Revina, juga kegiatan inti. Namun dalam kegiatan inti ini nanti termasuk wawancaranya terhadap peserta yang hadir ya Bu. Jadi di sini perwakilan saya minta ya Ibu, di sini benarkah Ibu hadir dalam kegiatan pemetaan aset ketika itu? Iya. Oke, baik Ibu. Dalam melakukan pemetaan aset, bagaimana proses yang dilakukan oleh Ibu Revina dalam menemukan dan mengidentifikasi sumber yang ada di sekolah ketika melakukan pemetaan itu, Ibu? Baik, kemarin saya lihat ketika Ibu Revina dalam mempresentasikan pemetaan asetnya itu sangat luar biasa ya Bu ya. Di situ juga dalam menemukan, mengidentifikasi aset-aset yang ada di SMA Negeri Udasipora, Ibu Revina terlihat banyak berkomunikasi dan berkolaborasi, baik itu dengan kepala sekolah, kemudian dengan sejawat maupun dengan guru dan juga TU kemarin itu Bu. Itu yang saya lihat. Baik Ibu, begitu apa ya caranya Bu Revina untuk menemukan ya Bu ya, untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ketika itu. Oke Ibu, kemudian Ibu lihat ketika melakukan pemetaan aset itu, apakah ada kendala yang ditemukan gitu yang menurut Ibu jadi sesuatu, jadi penghalang lah yang demi kelancaran pemetaan aset itu, Ibu? Saya lihat kemarin baik-baik saja, lancar-lancar saja, tidak mengalami kendala karena memang sudah jelas ya Bu ya, misalnya modal aset manusia jelas, datanya ada, modal alam misalnya, Ibu Revina juga bisa mengeksplor itu. Saya rasa tidak ada kendala apapun dalam mengidentifikasi pemetaan aset yang ada di SMA Negeri Udasipora. Oke Ibu, ketika Ibu hadir dalam proses pemetaan aset yang dilakukan oleh Ibu Revina, apa yang hal menarik bagi Ibu ketika itu? Hal yang menarik menurut saya adalah semua aset menarik menurut saya Bu, baik itu aset manusia, aset sosial terutama. Itu sangat menarik karena itu tadi, misalnya aset sosial, bagaimana komunikasi dan kolaborasi kita untuk aset itu bisa bermanfaat nih untuk kemajuan sekolah kita, untuk mensupport pembelajaran kita juga, itu menurut saya. Baik Ibu, ketika
Ibu Revina berhasil melakukan pemetaan aset, menurut Ibu apakah itu sangat berpengaruh terhadap pembelajaran nantinya? Ya, saya rasa itu sangat berpengaruh ya Bu ya, karena memang aset untuk identifikasi aset ini sangat penting untuk kemajuan dari pendidikan, untuk kemajuan dari sekolah itu sendiri, karena itulah nanti akan mensupport proses-proses yang terjadi di sekolah ini. Jadi itu sangat penting Ibu. Oke, baik Ibu. Ketika Ibu Revina melakukan pemetaan aset, yang disampaikan Ibu Revina, cara dia memetakan, cara dia mengumpulkan informasi dan semuanya itu, adakah hal-hal menarik yang Ibu rasa dari cara Ibu Revinanya? Saya lihat cara Bu Revina menarik karena pendekatannya ini asik aja orangnya gitu. Dia untuk mengumpulkan itu nggak to the point, tapi melalui pendekatan-pendekatan sambil santai, berbincang-bincang santai gitu kan. Oh, ternyata ini cara Ibu Revina dalam mengidentifikasi aset gitu. Oke, berarti ketika aset itu sudah berhasil dilakukan, ditemukan, diidentifikasi, dilakukan pemetaan, sangat berpengaruh terhadap pembelajaran ya Bu, ya Ibu ya, dalam menentukan sumber daya sekolah itu. Namun dalam hal ini apakah ada terdapat hal-hal yang lain menurut Ibu yang di dalam sumber daya yang ada di sekolah ini sudah ditemukan, ada tapi belum ditemukan gitu, belum sempat dipetakan ketika itu? Menurut saya semua aset-aset yang ada di SMA Negeri 2 Sipora udah masuk ke dalam pemetaan yang disampaikan oleh Bu Revina. Saya rasa sudah sangat lengkap pemetaan aset yang disampaikan kemarin Ibu. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas waktunya ya Ibu ya. Sama-sama, Terima kasih Ibu. juga sudah berbagi bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih sudah mendukung rekan sejawatnya ya Bu. Baik. Oke, terima kasih, Bu. kembali Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Revina, Ya Bu. dari pendampingan kita hari ini sudah sampai kita di penghujung ya Bu ya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu sudah berbagi praktik baik tentang apa hal yang sudah Ibu lakukan ketika pembelajaran daring. Kemudian diharapkan Ibu selalu melakukan pemetaan aset terhadap yang ada di tempat Ibu mengajar. Suatu saat kan ada aset yang berubah. Nah, Ibu selalu melakukan pemetaan sumber daya untuk melakukan perubahan dan perbaikan pembelajaran ke depannya Ibu. Kemudian adakah dari hal-hal yang perlu menurut Ibu kita sampaikan tentang pembelajaran daring yang akan kita sampaikan ke fasilitator mungkin, meskipun kita tidak melakukan pembelajaran daring lagi ya Bu ya. Saya pikir nggak ada lagi Bu. Semuanya kayaknya sudah tercover selama ini. Oke Bu. Dan bagaimana menurut Ibu nanti tentang pemetaan sumber daya yang akan Ibu lakukan ke depannya, karena untuk lancarnya pembelajaran itu biar semua saling berkontribusi dan saling mendukung atau saling menyokong. Di sini Ibu diminta selalu memetakan sumber daya untuk melakukan perubahan itu Ibu. Apa menurut Ibu yang bisa Ibu tanggapi tentang hal ini? Seperti tadi kata Ibu bahwa pemetaan ini harus tetap diikuti ya, maksudnya diupdate ya. Mana tahu kira-kira guru ada yang pindah sekian nih, artinya berpengaruh kepada pemetaan sumber daya manusianya ya. Ya artinya saya akan terus update tentang aset-aset di sekolah. Iya baik Ibu.
Nah, tentang aset itu kan banyak juga macam-macamnya seperti yang Ibu sampaikan ke saya di sini, banyak aset yang perlu dikelola. Ada yang modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal politik, modal agama dan budaya juga ya Bu ya. Di sini Ibu bisa nanti menceknya, nanti modal manusia bisa jadi dari gurunya, dari siswanya semuanya. Tetap hal itu Ibu upgrade terus gitu. Kemudian modal sosialnya itu dari lingkungan Ibu bagaimana, baik terhadap rekan sejawat atau mungkin kepada siswanya gitu. Modal fisik juga Ibu, modal politik yang sedang berkembang mungkin juga termasuk modal agama dan budaya ya Ibu ya. Tetap semangat Ibu untuk melakukan perubahan dan tetap lakukan pemetaan aset secara continue ya Bu, Iya. supaya tujuan pembelajaran kita bisa maksimal kita capai dengan baik sehingga semua saling bersinergi Bu. Oke Ibu, terima kasih banyak sudah melakukan pendampingan individu ke-6 pada hari ini. Ini adalah pendampingan individu kita yang terakhir pada kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 10 ya Ibu. Yang sebentar lagi kita akan melakukan panen karya. Di sini nanti kita akan betul-betul menyelesaikan pendidikan kita ini. Diharapkan dari pendidikan ini Ibu bisa lulus dengan baik nanti, kemudian bisa berbagi praktik baik ke rekan-rekan sejawat, menunjukkan bahwasanya Ibu sebagai guru penggerak memberikan perubahan terhadap sekolah Ibu di tempat Ibu mengajar. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Ibu, terima kasih. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi.